Halo teman-teman, perkenalkan, saya Ivun dari Novita, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Deli Serdang kelompok 3 Angkatan 7 yang diselenggarakan oleh kerjasama BPSDM Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai dasar terkait anti korupsi. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Korupsi juga berarti ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, penyuapan, pemalsuan, penggelapan, dan penyelewengan. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat ditambah kesempatan, baik itu terpaksa, memaksa, dipaksa, akhirnya timbullah korupsi, baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit. Jenis-jenis korupsi dapat berupa keuangan, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, maupun gratifikasi. Penyebab terjadinya korupsi yaitu penegak hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkahnya lingkungan anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara, kemiskinan dan keserakahan, keuntungan korupsi lebih banyak dibandingkan kerugian yang ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk mengerugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi adalah sikap menentang terhadap adanya korupsi. Mengapa ASN wajib menjunjung tinggi nilai dasar anti korupsi? Karena ASN merupakan pelayan publik. ASN juga sebagai pelaksana kebijakan publik. Apabila ASN tidak menjunjung tinggi nilai dasar anti korupsi, maka birokrasi suatu negara akan hancur. Karena di dalam anti korupsi terdapat nilai-nilai dasarnya. Yang pertama yaitu jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, dan kesembilan yaitu adil. Berikut merupakan penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak menggunakan dana bantuan dari pemerintah di luar anggaran yang telah ditetapkan. Kedua, disiplin waktu, hadir tepat waktu, mengajar sesuai jam, dan tidak pulang sebelum waktunya. Ketiga, tidak meminta iuran dalam bentuk apapun kepada siswa. Keempat, melayani siswa dan siswi serta masyarakat tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, menolak segala bentuk suap menyuap yang dilakukan antara guru dengan orang tua, guru dengan kepala sekolah, ataupun wali murid dengan kepala sekolah. Dan keenam yaitu tidak meminta ataupun mengharapkan hadiah dari siswa.